Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali di kebaktian sekolah minggu Ki atau Tersipto bersama dengan Kak Lani, Astoro. Dan Quina, yuk teman-teman, mari kita bersama menyanyikan lagu Shalom Shalom semangat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan petik jari. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tersenyum. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami beribadah bersama Tuhan, kami menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong bukakan telinga kami agar kami dapat mendengar firman dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2021. Kita mengucap syukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau kabarkan berita kelahiran Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kabarkanlah ke gunung. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Bumi lama menanti kedatangan Raja agar memberi pimpinan dan damai di dunia. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus. Queen, kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus bukan buat kita saja, tetapi untuk semua bangsa di dunia. Yuk kita nyanyikan pujian Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus
cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik tahu nggak, siapa yang mengasihi adik-adik lebih dari segalanya? Dalam setiap kehidupan adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik. Kita nyanyi akan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Adik-adik, tiba waktunya kita mau memberikan persembahan nanti. Persembahannya dimasukkan dalam amplop dan ditulis KAA. Nanti titipin mama atau papa pas kebaktian di gereja. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami sukacita ketika kami memuji akan Engkau. Dan tiba waktunya kamu mau memberikan persembahan, Kau akan pakai persembahan yang akan kami berikan kepadamu untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Salam, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, semangat. Nah, tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan semangat. Tuhan disenangkan dengan pujian adik-adik semua. Nah, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan tubuh kita, jiwa kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik, mari kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati dan menyertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama beribadah kepadamu. Mari Tuhan, berkati kami, urapi kami, berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat masuk dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Adik-adik, kemarin sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Ibu Maria ya, yang didatangi oleh malaikat Gabriel. Apa adik-adik pesan dari malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria, dan apa jawaban Maria? Yuk kita dengarkan cuplikan video untuk pesan yang disampaikan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, pesan malaikat Gabriel untuk Maria dan Bapak Zakaria bukan suatu kebetulan. Itu adalah rancangan Allah untuk memberikan jalan keselamatan untuk manusia. Setelah malaikat Gabriel pergi, ketika dia berbicara dengan Maria, Maria bersiap-siap untuk mengunjungi rumah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet di pegunungan Yudea. Perjalanan Maria bukanlah perjalanan yang singkat. Berhari-hari Maria harus menempuh perjalanan ini untuk sampai ke rumah Zakaria dan Ibu Elisabet. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Permisi. Permisi. Maria sudah sampai di kediamannya Ibu Elisabet. Oh iya, Bu Elisabet keluar menjemput kedatangan Maria. Adik-adik, saat itu Ibu Elisabet sudah mengandung 6 bulan. Adik-adik, bayi yang ada di kandungan Ibu Elisabet ketika mendengar kedatangan Maria melonjak kegirangan. Adik-adik, apa yang terjadi ketika Ibu Elisabet bersama anak dalam kandungannya dan Maria? Yuk kita dengarkan video berikut ini. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan,
Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal di rumahnya Ibu Elisabet kurang lebih selama 3 bulan. Mereka adalah wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Mereka hamil oleh karena perkenanan Tuhan dalam hidup mereka berdua. Nah, adik-adik, setelah mereka saling berbicara, saling membantu di dalam rumah Ibu Elisabet, akhirnya Maria meninggalkan rumah Ibu Elisabet. Setelah Maria meninggalkan rumah Ibu Elisabet, kedengaran suara adik-adik. Ngoek, 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 ngoek. Suara bayi adik-adik. Siapa yang melahirkan ya? Kira-kira siapa adik-adik yang melahirkan? Iya, benar. Ibu Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya sehat, anaknya luar biasa. Adik-adik tadi dengar ya, tangisannya kenceng adik-adik. Uek, uek. Gitu ya adik-adik, suaranya keras. Adik-adik, tetangga, sanak saudara, mereka melihat perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan memberikan rahmat-Nya yang luar biasa. Ibu Elisabet di usia yang sudah lanjut, yang sudah tua, yang dikatakan orang mandul. Hari itu dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki oleh karena berkat yang dari Tuhan. Seluruh tetangganya, seluruh saudaranya bersukacita, bergembira karena mereka ikut dalam sukacita yang diberikan Tuhan untuk keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Setelah 8 hari dari kelahirannya, tetangga-tetangganya, sanak saudaranya, mereka datang ke rumah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet untuk mereka menyunatkan anak yang dilahirkan Ibu Elisabet. Dan mereka juga akan memberikan nama. Tetangga-tetangga dan saudara-saudara dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet memberi nama anak ini Zakaria sesuai dengan nama ayahnya. Tapi Ibu Elisabet langsung bilang, "Oh, jangan Zakaria. Anak ini diberi nama Yohanes." Tetangga-tetangganya kaget adik-adik. Loh, tidak ada dari dulu sanak saudaramu bernama Yohanes. Bapaknya Zakaria, maka anaknya Zakaria. Tapi Ibu Elisabet, enggak, namanya Yohanes. Karena itu adik-adik mereka tanya sama Bapak Zakaria aja, bapaknya. Adik-adik ingat enggak? Bapak Zakaria saat itu tidak bisa bicara. Bapak Zakaria bisu karena oleh
malaikat Tuhan ketika diberitahu, Bapak Zakaria agak tidak percaya, sehingga sampai waktu anak ini lahir baru Bapak Zakaria bisa bicara lagi. Akhirnya Bapak Zakaria memberi isyarat, minta batu tulis. Akhirnya Bapak Zakaria menulis Yohanes, ditunjukkan Yohanes. Seketika itu juga mulut Bapak Zakaria terbuka. Bapak Zakaria bisa bicara. Adik-adik luar biasa. Sampai tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, dan seluruh daerah pegunungan Yudea merasa ketakutan, merasa gentar. Wah, luar biasa, ini perbuatan Tuhan. Anak ini besok besar, pasti dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya adik-adik, seluruh penduduk di tempat itu merasakan betapa luar biasanya Tuhan Allah menyertai keluarga Bapak Zakaria. Bapak Zakaria ketika sudah dibuka Tuhan, bisa bicara lagi, bisa berkata-kata dengan istrinya, dengan tetangganya, oleh karena Tuhan yang sudah melawat Bapak Zakaria. Bapak Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Bahkan Bapak Zakaria bernubuat untuk anak-anaknya. Nubuat apa adik-adik yang disampaikan Bapak Zakaria pada saat itu? Yuk kita lihat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adik-adik, Tuhan memilih Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth yang taat kepada Tuhan. Bukan sembarangan orang yang dipilih. Tuhan mengerti akan kedalaman hati Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Luar biasa adik-adik, mereka taat, mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Elisabeth, Maria, Bapak Zakaria. Mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik mau dipakai Tuhan sebagai alatnya? Yuk, ketika kamu melakukan segala sesuatunya, lakukan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kalau kalian belajar, kalian membantu orang tua, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan segenap hati dan ucapan syukur, sehingga kehendak Tuhan ada di dalam kamu semuanya. Adik-adik, mau dipakai Tuhan sebagai alatnya? Pasti mau ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa mau dipakai oleh Tuhan, senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi adik-adik, Lukas 1
ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Sebelum kita mengakhiri akan ibadah KA pada pagi hari ini, yuk kita sekali lagi berdoa, biarlah Tuhan senantiasa memimpin akan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, ini firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya anak-anak boleh diberkati dan mereka mau melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jumpa kembali besok Minggu jam 10:30 siang. Sampai jumpa.